Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Gustia Wulandari, kelas 3 TIE dengan NIM 2355301181. Nah, pada pertemuan 13 dan 14 ini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan Generate QR Code, kemudian kamera scan QR Code, dan juga notifikasi pada project ticket. Baiklah, yang pertama di sini kita akan masuk pada bagian bab 1, itu terkait dengan implementasi modul dan juga latihan. Nah, kita akan masuk di poin pertama, itu terkait dengan pemahaman masalah. Nah, jadi pada praktikum 13 dan 14 ini itu diminta untuk dapat menerapkan fitur generate QR code sebagai bukti kepemilikan tiket, kemudian scan QR code agar menampilkan informasi tiket yang dipesan, kemudian menyimpan dan juga mengecek data tiket menggunakan Supabase dengan API. Kemudian pada praktikum ini juga kita itu menerapkan notifikasi pada beberapa bagian aplikasi. Nah, misalnya di sini tuh saya membuat notifikasi ketika berhasil melakukan pemesanan tiket. Jadi nantinya ketika kita klik button pesan, nanti akan muncul notifikasi. Nah, kemudian notifikasinya ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman detail informasi terkait dengan tiket yang kita pesan, dan juga nantinya itu terdapat QR code yang dihasilkan dari pemesanan tersebut. Nah, jadi diharapkan sistem tiket itu dapat berjalan dengan baik mulai dari proses pemesanan, kemudian penambahan tiket yang nantinya data itu disimpan ke Supabase melalui API, kemudian itu kita bisa scan QR code untuk mengecek barcode yang dihasilkan dari pemesanan tiket, kemudian kita juga itu bisa nanti generate QR code-nya itu dari proses pemesanan. Nah, kemudian tantangan yang saya hadapi yaitu saya mengalami beberapa kendala itu ketika menerapkan fitur generate dan juga scan QR code itu pada project tiket. Nah, khususnya itu pada saat mengambil data dari form pemesanan yang berasal dari halaman riwayat. Nah, data yang sudah tersimpan itu harusnya itu dapat ditampilkan kembali dengan benar, yang kemudian itu nantinya akan diubah menjadi QR code. Nah, jadi di sini itu kita diperlukan penyesuaian alur pengiriman data antar halaman. Nah, kita akan masuk di poin selanjutnya, itu terkait dengan langkah kunci dan juga keputusan desain. Nah, di sini itu kita akan membuat beberapa activity. Nah, itu yang pertama di sini itu kita akan membuat nih detail tiket activity. Ini di sini kita akan membuat detail tiket activity. Kemudian sini saya juga menambahkan ini form tambah tiket activity. Nah, kemudian itu selanjutnya itu saya menambahkan sebuah fragment di mana fragment ini untuk scan QR tiketnya. Nah, jadi yang scan QR tiketnya nanti. Nah, kemudian di sini itu saya untuk tampilan itu saya menerapkan constraint layout, kemudian ada juga menggunakan koordinator layout dan juga linear layout. Mungkin di sini saya akan langsung menjelaskan pada codingannya. Nah, jadi di sini yang pertama itu kita akan membuat nih detail tiket activity. Nah, mungkin untuk tampilannya ini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, di sini itu yang pertama itu kita akan menerapkan nih untuk yang si QR code, generate QR code-nya untuk bagian pemesanan. Nah, ini saya letak di bagian detail tiket activity. Nah, jadi di bagian detail activity ini nantinya itu kita akan menampilkan informasi terkait dengan tiket yang kita pesan. Kemudian nanti di bawahnya ini dia bakalan ada untuk yang scan QR code-nya. Nih, untuk scan QR barcode-nya yang di sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk di bagian detail tiket activity untuk Kotlin-nya. Di sini tidak lupa juga kita menggunakan binding. Nah, jadi di sini kita akan mengambil data dari intent. Nah, untuk mengambil data itu di sini kita menggunakan getString extra. Nah, ini kita harus menyesuaikan juga tipe data dari setiap variabelnya. Nah, kan yang dipermasalahannya saya sudah membuat ini model-modelnya itu, dan di sini ada beberapa atribut yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian ini kan kita mengambil. Nah, sebelumnya pada form pesan tiket itu kita harus mengirimkan dulu datanya melalui intent itu dengan put extra. Nanti kita akan masuk di bagian pesan tiket activity-nya untuk pengiriman datanya. Nah, ini dia untuk pengiriman datanya intent put extra. Nah, ini dia untuk proses pengiriman datanya. Nah, kemudian datanya ini akan diambil pada bagian detail activity tadi ini dengan menggunakan getString. Nah, ini kemudian untuk tampilan nantinya dia akan menampilkannya. Nah, ini untuk QR text-nya. Nah, inilah dia proses untuk mengenerate si generate QR code-nya nanti. Nah, jadi nanti di barcode-nya itu dia akan berisi informasi terkait dengan detail tiket yang kita pesan ini. Nah, ini kita tidak lupa kita tambahkan function create QR-nya. Nah, di sini. Jadi ini adalah proses pembuatan QR code-nya nanti di encode. Nih, kemudian ini juga bitmap, create bitmap-nya. Jadi dia akan meng-create gambar itu nanti ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk di activity selanjutnya itu terkait dengan ini untuk penambahan tiket ke Supabase daftar tiketnya. Nah, jadi sini saya membuat sebuah form tambah tiket activity. Nah, di sini saya menerapkan notifikasi. Nah, notifikasi ini saya letak dia untuk di bagian form tambah tiket activity. Nah, mungkin kita untuk tampilannya itu bisa disesuaikan di sini untuk yang halaman form tiket activity form tambah tiket ini.
Nah, mungkin di sini bisa disesuaikan tampilannya atau atribut apa yang diperlukan. Di sini ada untuk judul, kemudian ada untuk URL gambarnya, deskripsi, dan juga di sini untuk harganya. Nanti ketika kita klik ini button simpannya ini, nah ini nanti dia akan menghasilkan sebuah notifikasi. Nah, notifikasinya ini tadi diatur yang di bagian si ini form tambah tiket activity-nya. Nah, untuk bisa menggunakan notifikasi, nah di sini kita harus menambahkan terlebih dahulu ini permission notification. Nah di sini dia untuk permission notification-nya. Nah kemudian selain itu, nah kita tambahkan di sini untuk notifikasi permission launcher-nya. Nah jadi ketika kita klik si button simpan, nah ini dia button simpannya. Nah, di sini juga kita deklarasi beberapa variabel untuk mengambil datanya nantinya. Nah kemudian sini juga ada untuk validasi input nih hingga ke bawah. Nah kemudian nah ini dia untuk si tiket insert requestnya ini dari modelnya itu apa aja atributnya. Nah ini dia untuk menampilkan si notifikasi. Nah untuk notifikasi ini selain di sini itu saya letaknya juga di bagian, nah di sini dia untuk menampilkan notifikasinya hingga ini bagian ini notifikasi helper hingga ke bawah sini. Nah kemudian selain di situ notifikasi yang saya gunakan itu ketika kita melakukan pemesanan tiket. Nah, jadi untuk melakukan pesanan tiket itu di bagian yang pesan tiket activity. Nah, di sini, nah ini kita menggunakan notifikasi juga. Nah, ini dia untuk notifikasinya. Nih. Nah, jadi ini untuk menampilkan notifikasinya. Nah, jadi sini kita buat intent dulu. Jadi intentnya ini dia akan mengarahkan ke halaman si detail activity nantinya. Jadi ketika kita klik si notifikasinya, dia akan mengarahkan ke halaman detail tiket activity. Nah, tidak lupa juga kita harus menambahkan dia di sini untuk permission notification-nya tadi. Ini. Nah, kemudian selain itu kita kan tadi menambahkan data nih. Nah, jadi kita akan menggunakan si supabase. Nah, jadi supabase-nya di sini kita nambahkan. Kemarin itu saya sudah membuat yang di bagian ini masuk ke APA itu yang di bagian tiket API service-nya. Nah kemarin itu kan cuma ada itu untuk mengambil datanya dari Supabase. Nah ini kita akan menambahkan insert data ke Supabase-nya. Nah ini yang ditambahkan dia itu untuk menambahkan data ke si Supabase-nya melalui Android Studio ini. Nah untuk di model sendiri karena sini kita menambahkan data tiket. Nah itu kan dia kalau nambahin data otomatis ID di Supabase itu kan auto increment. Nah jadi di sini kita tidak perlu menggunakan ID. Jadi di sini saya mau menambahkan sebuah password link baru yang tidak ada ID-nya seperti itu. Nah selain itu saya akan menjelaskan yang terkait dengan scan QR code. Nah, untuk yang bagian scan QR code itu di sini saya buat dalam bentuk fragment. Ini scan QR tiket fragment. Nah, jadi di sini ini kita akan menambahkan ini fungsi ini scanner khusus QR code. Ini kemudian kita menambahkan untuk permission launcher-nya ini. Nah, setelah itu nah ini kita tidak lupa juga menambahkan untuk yang bagian ini kamera eksekutornya, untuk yang has kamera permission-nya juga. Nah kemudian nih kita menambahkan juga function untuk yang has kamera permission yang kita gunakan dari di atas. Nah kemudian kita menambahkan si ini start kameranya ini untuk mengaktifkan kameranya. Nah, nantinya dia akan menghasilkan nih hasil scan-nya seperti itu. Dia kalau scan-nya itu gagal, dia akan menambahkan scan gagal seperti itu. Nah ini masih bagian dari pengecekan kondisi untuk yang si start kameranya tadi. Nah seperti ini. Jadi kalau tidak bisa dia gagal mulai kamera seperti itu. Nah, untuk tampilannya ini itu kita bisa menyesuaikan. Di sini kita masuk yang di bagian fragment scan QR ticket. Nah, yang ini. Nah, ini tampilannya ini saya buat seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu akan disimpan di bagian bawah sini. Jadi ketika kita scan nih nantinya dia bakalan menampilkan informasinya itu di sini. Nah, kemudian selain itu kita tidak lupa untuk menambahkan di Android manifestnya itu izin kameranya. Nah, ini kita menambahkan ini sebagai izin penggunaan kamera. Nah, kemudian kita masuk yang di Gradle-nya. Ada beberapa yang ditambahkan. Nah, jadi untuk generate QR code itu kita menambahkan ini. Kemudian di sini untuk scan kameranya nih, kita harus menambahkan ini juga agar bisa digunakan seperti itu. Nah, mungkin kita akan masuk di poin selanjutnya itu terkait dengan error yang dialami. Nah, jadi di sini itu saya mengalami error itu yang pertama itu ketika saya menjalankan program dan mencoba untuk menambahkan data tiket ke dalam Supabase, data yang diinsert itu gagal ditambahkan dan dia menampilkan informasi error. Errornya itu saya buat dia dalam bentuk log. Jadi insert gagal, kodenya sekian, detailsnya itu key ID 955 itu already exist. Jadi katanya ID-nya ini sini yang ditambahkan itu 5 tapi dia sudah tersedia. Nah, ternyata error yang terjadi ini tuh disebabkan karena ID key yang diinputkan itu sudah ada di dalam tabel pada Supabase. Nah, padahal jika dilihat pada kode program ini bagian modelnya itu kita tidak menggunakan ID yang tadi saya tunjukkan ini, kita tidak menggunakan ID. Nih, ID-nya sudah kita tidak gunakan. Nah, tetapi karena di sini tuh pada Supabase itu kan dia udah auto increment untuk ID-nya. Jadi pada Android itu tidak perlu kita menambahkan ID lagi. Nah,
Mungkin hal ini terjadi itu karena sebelumnya saya itu sudah menambahkan beberapa data. Itu ada 10 data yang saya tambahkan di Supabase-nya. Jadi mungkin ketika saya menambahkan dari Android, dia itu memulai dari satu seperti itu. Nah, jadi agar errornya ini, agar kita bisa menambahkan data ke Supabase, itu kita pada bagian Supabase-nya itu di sini tuh kita akan mengatur ulang sequence auto increment itu pada kolom ID table tiket di Supabase-nya. Nah, karena errornya itu terjadi akibat nilai ID yang dihasilkan database masih bentrok dengan data yang sudah ada. Nah, kemudian perbaikan yang dilakukan itu kita dengan menjalankan query-nya itu set file pg get serial sequence ticket ID, kemudian select max ID from ticket. Nah, jadi nanti ini kode ini tuh akan dijalankan itu pada terminal editor di Supabase. Jadi nantinya pada SQL editor Supabase itu agar nilai ID berikutnya itu mengikuti ID terbesar yang sudah tersimpan. Nanti outputnya itu dia akan menghasilkan ID terbesar dari si Supabase-nya itu. Nah, jadi dengan penyesuaian ini itu database tidak lagi menghasilkan ID duplikat sehingga proses insert data tiket itu dapat berjalan dengan normal tanpa melanggar primary key-nya. Nah, kemudian selain dari error yang saya jelaskan tadi, itu error lainnya yang saya alami itu ketika saya mau scan itu dia tidak muncul kameranya, dia muncul notifikasi bahwa izin kamera itu diperlukan. Nah, hal ini tuh terjadi karena nih pada bagian ini saya belum menambahkan untuk untuk izin kameranya, jadi kamera itu tidak dapat digunakan. Nah, setelah saya memasang ini baru dia akan muncul sebuah pop up itu untuk ini izinkan aplikasinya untuk mengambil gambar dan juga merekam video. Nah, jadi itu kita klik izinkan maka dia akan menampilkan kameranya seperti itu. Baiklah, selanjutnya itu poin terkait dengan tantangan dan juga kesulitan. Nah, di mana sebelum itu sudah saya jelaskan bahwa tantangan yang saya hadapi itu ketika saya menerapkan fitur generate dan juga scan QR code ini pada project tiket. Nah, karena di sini itu nantinya kan kita akan mengambil data dari form pemesanan yang berasal dari halaman riwayat. Nah, jadi ini data yang telah dikirim dari form itu kan akan ditampilkan ke halaman detail, dan kemudian pada halaman detail itu nantinya itu akan di-generate dia menjadi sebuah dalam bentuk barcode. Jadi ketika barcode-nya itu di-scan, itu nantinya dia akan menampilkan detail tiketnya itu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bagian scan tadi itu kendalanya itu tadi pada yang bagian kameranya itu kameranya tidak muncul karena di sini tadi saya belum menambahkan permissionnya atau izin akses kameranya, makanya dia error. Nah, kemudian juga yang error karena ke Supabase-nya tadi itu karena ID-nya itu tidak sesuai, karena sebelumnya saya telah menambahkan dia data ke Supabase itu manual. Jadi Android ini kan dia mengulang dari awal, jadi makanya kita harus menjalankan sebuah query SQL pada SQL editor di Supabase-nya agar kita mengetahui ID tertinggi dari si Supabase-nya itu berapa. Nah, jadi ketika kita mulai menambahkan itu dia langsung dari ID terbesar itu dia akan langsung menambah satu seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya itu kita akan masuk di pembahasan bab 2 itu terkait dengan refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, jadi pada poin 2.1 itu terkait dengan pemahaman konsep inti. Nah, jadi pada pertemuan ini itu materi yang dibahas itu tadi terkait dengan generate penerapan QR code, generate QR code dan juga integrasi database pada aplikasi tiket. Nah, jadi pada pembelajaran ini itu difokuskan itu bagaimana itu sistem dapat membuat sebuah QR code secara otomatis saat tiket itu dipesan. Nah, kemudian QR code-nya tersebut itu dipindai oleh petugas untuk mengecek data tiket. Nah, itu tadi kan nanti dia akan di-scan, dia akan menampilkan detail tiket yang telah kita pesan seperti itu. Nah, kemudian selain itu pada materi ini juga kita menerapkan itu notifikasi itu ketika pemesanan tiket berhasil dilakukan. Nah, jadi ketika notifikasi yang muncul kita klik maka akan langsung diarahkan ke halaman detail tiket. Nah, jadi dengan materi ini pada praktikum ini itu diharapkan itu dapat memahami alur kerja aplikasi tiket itu dari mulai pemesanan, kemudian pembuatan QR code hingga scan tiket secara mudah dan juga jelas. Nah, kemudian kita masuk di poin selanjutnya itu terkait dengan hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi hubungan antara materi pertemuan ini dengan sebelumnya itu pada pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari alur dasar pembuatan aplikasi tiketnya seperti menampilkan data menggunakan recycler view, kemudian pengambilan data dari form pemesanan serta pengiriman data antar halaman itu menggunakan intent. Nah, jadi pada pertemuan ini itu konsep itu masih kita gunakan dan kita kembangkan lebih lanjut. Jadi dengan penerapan generate QR code sebagai bukti kepemilikan tiket dan juga scan QR code. Nah, jadi data tiket yang ditampilkan pada list tiket itu diambil dari Supabase melalui API, dan ketika kita menambahkan data tiket maka data tiket yang kita tambahkan juga akan langsung tertambahkan atau tersimpan ke dalam Supabase-nya. Nah, jadi materi pada pertemuan ini itu merupakan lanjutan dan juga pengembangan dari materi sebelumnya sehingga aplikasi tiket ini itu dapat menjadi lebih lengkap dan juga fungsional. Nah, mungkin kita akan masuk di pembahasan bab 3 itu terkait dengan bukti pengerjaan modul dan juga latihan. Nah, di sini kita akan langsung mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini karena emulator saya bermasalah, di sini saya jadi menggunakan handphone untuk menghubungkannya. Nah, jadi di sini kita akan mulai running aplikasinya. Di sini kita mulai running aplikasinya. Dan mungkin ini akan sedikit lama. Nah, ini merupakan aplikasi yang telah saya buat.
Nah, ini merupakan halaman home-nya. Nah, untuk data ini ada beberapa yang diambil dari Supabase. Nah, ini tuh diambil dari Supabase. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk yang di bagian untuk nih, di sini merupakan halaman tiket. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan yang pemesanan. Nah, misalkan di sini kita akan nih menambahkan pesanan. Di sini misalkan kita buat di sini nama lengkapnya itu Lucy. Kemudian emailnya kita masukin. Terus nomor HP-nya kita pilih tribunnya. Kemudian sini jumlah tiketnya itu misalnya sini 1, harga tiket dia akan otomatis terset. Kemudian sini misalnya pembayaran itu melalui Dana. Nah, kemudian kita klik pesan tiket. Nah, maka dia akan muncul notifikasi dari sini, pesanan Anda, halo Lucy, pesanan Anda berhasil diproses. Nah, kemudian kita akan lihat notifikasinya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam notifikasi ini. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman detail pemesanannya. Nah, di sini dia akan langsung menghasilkan QR code-nya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian sini kita back. Ini kan kita sudah berhasil eliminate dari notifikasi. Ini kita back. Nanti kalau QR code ini kita scan, itu dia akan menghasilkan detail data tiketnya ini. Nah, kemudian kita kembali. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat yang di bagian riwayatnya. Nah, tadi kan kita telah menambahkan data si Lucy. Nah, ini kita scroll ke bawah. Itu namanya kita cari Lucy. Nah, data yang kita tambahkan tadi si Lucy itu dia akan masuk di bagian riwayat tiket berhasil ini. Nah, kemudian kita klik lihat detail. Nah, ketika kita klik lihat detail, itu kita akan diarahkan sama yang dari notifikasi itu ke halaman detail pemesanan ini. Jadi tiket itu berhasil dipesan, ini namanya, email, nomor HP, zonanya apa, kemudian jumlah tiketnya berapa, total harga berapa, metode pembayaran apa. Kemudian di sini kita akan dikasih sebuah barcode QR code-nya. Jadi ketika di scan barcode ini, dia akan menghasilkan data-data dari si detail pemesanan yang dari mulai nama sampai dengan metode pembayarannya itu apa. Nah, kemudian kita kembali. Nah, kita masuk yang di bagian shop. Nah, di sini kita akan menambahkan tiket baru. Jadi tiket baru yang kita tambahkan list tiket ini, dia akan datanya akan masuk ke Supabase. Nah, kita klik tambah. Nah, kita di sini kita masukin judul tiket, misalnya itu Persebaya versus Persija misalnya. Kemudian sini kita masukkan URL gambarnya, kita tambahkan link gambarnya. Nah, kemudian kita masukkan deskripsinya, misalkan pertandingan Persebaya versus Persija. Nah, kita buat singkat saja, kan hanya contoh. Kemudian sini kita masukin harganya, misalnya itu 95.000. Nah, sudah. Kemudian kita klik simpan tiket. Nah, maka tiket itu berhasil ditambahkan, dia akan muncul notifikasi seperti ini, sama seperti tadi. Nah, bisa kita lihat notifikasinya. Nah, dia tiket berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita bisa lihat kembali yang di bagian riwayat di bagian shop nih, list tiketnya. Kita lihat scroll ke bawah, tiket yang baru kita tambahkan ya, Persebaya versus Persija. Nah, ini. Jadi data itu berhasil ditambahkan. Nah, mungkin untuk halaman-halaman, oh ya, kita akan mencoba selanjutnya itu yang di bagian untuk yang scan QR-nya, scan bukti. Ini kita klik scan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, ini karena saya pakai HP, jadi dia bisa langsung seperti ini. Nah, nantinya saya akan mendemokan juga di HP saya ini aplikasinya. Kemudian akan saya coba untuk scan QR code yang udah kita buat tadi, seperti itu. Nah, jadi nanti informasi itu akan tampilkan di sini. Nih, di bagian arahkan kamera ke QR code ini. Jadi dia bisa kita scan nantinya, dan informasinya akan tampil di bagian bawah ini. Nah, ini mungkin nanti akan saya cobakan di HP saja, rekam layarnya. Nah, kemudian selanjutnya ini mungkin halaman-halaman lainnya itu masih sama, cuman yang saya tambahkan tadi ini yang bagian lihat detail. Ini bagian lihat detail. Kemudian yang bagian scan bukti ini. Kemudian kita masuk ke shop, itu untuk yang tambah ini tadi, dan dia muncul notifikasi tadinya. Di sini kita tidak bisa melakukan ini, kita harus isi semua kolomnya baru bisa lanjut. Kemudian di sini kita bisa menambahkan data tiketnya. Nah, data tiket yang kita tambahkan ini akan masuk ke dalam Supabase nantinya, seperti itu. Oke, baiklah, di sini saya akan mendemokan melalui HP saya. Nah, jadi di sini kita akan masuk yang ke aplikasi milik saya ini, aplikasinya telah ada di handphone saya. Nah, ini merupakan splash screen-nya. Nah, karena di sini saya sudah pernah login. Nah, jadi di sini dia akan langsung ke halaman home-nya. Ini data diambil dari Supabase. Nah, kemudian kita akan masuk yang di bagian shop-nya ini tadi. Nih, kita bisa misalkan kita tambahkan data lagi. Kita menambahkan data ke Supabase. Nah, judul tiketnya misalkan Persija versus Persib. Kita masukkan URL gambarnya. Di sini mungkin saya pakai yang sebelumnya gambarnya. Kemudian deskripsinya itu kita misalkan
pertandingan sepak bola antara Persija versus Persib. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, mungkin harga tiketnya 120.000. Nih, kemudian kita simpan tiket. Nah, maka itu tiket berhasil ditambahkan. Dia akan muncul notifikasinya, nih, notifikasinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk melakukan pemesanan. Misalnya di sini saya mau memesan ini. Nah, kita masukin nama lengkapnya, misalnya Riri, emailnya riri@gmail.com, kemudian nomor HP-nya kita masukin di sini, misalnya di VIP, jumlah tiketnya kita buat 1 aja, dan sini mungkin POV. Nah, kemudian kita klik pesan tiket. Nah, tiket berhasil dipesan dan dia muncul notifikasi pesanan Anda, halo Riri, pesanan Anda berhasil diproses. Nah, ketika kita masuk di yang ini tadi si Riri, kita coba. Nah, kita akan diarahkan ke halaman detail tiket. Nah, di sini dia akan menghasilkan QR code. Nah, jadi di mana QR code-nya ini ketika di-scan dia akan menghasilkan informasi dari yang detail ini tadi. Nah, kita back. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan masuk ke yang bagian riwayat. Nah, di bagian riwayat di sini saya menambahkan yang untuk lihat detail. Nah, kita masuk ke yang bagian mungkin bagian Riri yang baru kita tambahkan. Nah, di sini dia akan tampil halaman detail pemesanannya. Nah, kemudian di sini ada barcode dari kepemilikan tiketnya ini. Jadi ketika di-scan dia akan menghasilkan informasi tiket yang dipesannya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan scan. Nah, di sini kita bisa melakukan scan QR code-nya. Nah, tadi sebelumnya itu kita telah melakukan pemesanan untuk si Lucy. Nah, kita coba untuk yang Lucy. Di sini saya sudah ada barcode untuk yang tadi Lucy. Nah, jadi sini hasil scan tiket, ID tiketnya itu 15. Kemudian namanya Lucy, emailnya, nomor HP, zona tribunnya, jumlah tiket, total harga, dan juga metode pembayaran yang dia lakukan. Nah, jadi dia akan menghasilkan informasi seperti ini kalau kita scan QR code-nya tadi ini si Lucy, ini punyanya Lucy. Nah, jadi contoh untuk scan QR code-nya itu seperti ini. Nih, ini berarti tandanya sudah berhasil dia melakukan scan. Jadi dia bukti kepemilikannya ini. Nah, kemudian untuk halaman-halaman lainnya itu masih sama. Di sini ada untuk halaman profilnya, untuk halaman riwayatnya tadi ini bisa di scroll ke bawah lagi bisa. Ini juga bisa dihapus. Kalau mau dihapus ini juga bisa dihapus. Nah, misalkan ini nanti dia akan muncul. Nah, kalau itu dihapus, datanya itu akan hilang. Nah, misalnya kita hapus ya. Nah, data Riri tadi sudah hilang seperti itu. Nah, bagian shop, di sini nanti mungkin akan saya ganti bukan tiket basket lagi. Di sini saya akan fokuskan dia ke tiket sepak bola saja. Dan mungkin nantinya saya akan buat menu lagi di sini ya. Nah, ini mungkin data-data yang dimasukkan dan datanya ini telah masuk ke dalam Supabase. Nah, mungkin nanti terakhir saya akan demokan untuk yang Supabase-nya di laptop. Nah, untuk yang bagian notifikasi ini bentuknya masih seperti ini. Dan kita masuk ke home lagi. Nah, di sini masih ada halaman Wiki Onyx yang sebelumnya di sini. Ini mungkin bisa dilihat. Ini juga bagian ini. Nah, kemudian di sini juga ada yang diambil dari API ini tadi data tiket yang dijual tadi. Nah, ini juga bisa kita refresh, dia akan menampilkan beberapa kata-kata seperti ini. Nah, di sini untuk profil kan kita masukkan nama saya itu saya login dengan nama ini. Jadi dia akan otomatis namanya akan berada di atas kiri atas. Kemudian di sini kita klik untuk keluar apakah Anda ingin logout. Ketika kita klik ya, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini kita bisa login Rika misalnya. Sini kita masukin Rika. Nah, kemudian kita klik login. Nah, kita akan jalankan ke yang splash screen ini. Kemudian kita skip saja. Nah, kita ke halaman ini. Baiklah, mungkin terakhir sini saya akan menunjukkan data yang ada di Supabase-nya. Nah, ini merupakan data yang telah masuk di dalam Supabase-nya tadi. Nah, mungkin untuk ini Supabase-nya ini untuk yang data tiketnya ini. Nah, mungkin sekian demo aplikasi yang telah saya buat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.